Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan data mining. Ini merupakan pertemuan ke-10, di mana pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang clustering. Jadi untuk cluster atau clustering adalah suatu cluster merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lain. Cluster berguna untuk mengelompokkan objek-objek data yang memiliki kemiripan ke dalam satu grid dan yang berbeda dikelompokkan ke dalam grup lainnya. Semakin besar tingkat kemiripan atau similarity atau homogenitas di dalam satu grup dan semakin besar tingkat perbedaan di antara grup, maka semakin baik atau lebih berbeda clustering tersebut. Dan tujuan pengelompokan atau clustering yaitu data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan clustering untuk penggunaan. Biasanya, proses pengelompokan untuk tujuan pemahaman hanya sebagai proses awal untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan seperti summarization dengan menggunakan rata-rata atau standar deviasi. Kemudian selanjutnya pelabelan kelas untuk setiap kelompok sehingga dapat digunakan sebagai data training dalam klasifikasi supervised. Sementara jika untuk penggunaan, tujuan utama clustering biasanya adalah mencari prototipe kelompok yang paling representatif terhadap data, memberikan abstraksi dari setiap objek data dalam kelompok di mana sebuah data terletak di dalamnya. Kemudian selanjutnya clustering untuk pemahaman, contohnya adalah di bidang biologi untuk pengelompokan berdasarkan karakter tertentu secara hierarkis, kemudian pengelompokan gen yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian pada bidang information retrieval ada web search, kemudian bidang klimatologi, pengelompokan tekanan udara yang berpengaruh pada cuaca, kemudian pada bidang bisnis ada pengelompokan konsumen yang berpotensi untuk analisa dan strategi pemasaran. Kemudian selanjutnya contoh clustering untuk penggunaan di bidang summarization dengan semakin besarnya jumlah data, maka ongkos melakukan peringkasan semakin mahal, berat, dan kompleks. Maka perlu diterapkan pengelompokan data untuk membuat prototipe yang dapat mewakili keseluruhan data yang digunakan. Kompresi, data yang terletak dalam satu klaster dapat dikompresi dengan diwakili oleh indeks prototipe yang dikaitkan dengan kelompok. Teknik kompresi ini dikenal sebagai quantization factor. Kemudian untuk aplikasi teknik clustering, clustering telah diterapkan di berbagai bidang seperti dijelaskan di bawah ini. Jadi yang pertama adalah pada bidang teknik. Digunakan dalam bidang biometric recognition dan speech recognition, kemudian analisa sinyal radar, kemudian information compression, dan noise removal. Kemudian pada bidang ilmu komputer, diterapkan pada web mining, analisa database spasial, information retrieval, textual document collection, dan image segmentation. Kemudian selanjutnya pada bidang medis digunakan untuk mendefinisikan taksonomi dalam bidang biologi, identifikasi fungsi protein dan gen, kemudian diagnos penyakit dan penanganannya. Kemudian pada bidang astronomi digunakan untuk mengelompokkan bintang dan planet. Kemudian menginvestigasi formasi tanah, mengelompokkan wilayah atau kota digunakan dalam studi tentang sistem pada sungai dan gunung. Kemudian selanjutnya pada bidang sosial digunakan pada analisa pola perilaku, identifikasi hubungan budaya yang berbeda, membentukkan sejarah evolusi bahasa, dan studi psikologi kriminal. Kemudian selanjutnya ada ekonomi, penerapan pada pengenalan pola, pembelian dan karakteristik konsumen, pengelompokan perusahaan, dan yang terakhir analisa trend stock. Kemudian untuk tipe-tipe clusteringnya, yang pertama adalah partitional clustering, adalah himpunan objek data ke dalam subhimpunan atau cluster yang tidak overlap. Sehingga setiap objek data berada dalam satu tempat, satu cluster. Kemudian hierarchical clustering adalah cluster yang memiliki subcluster, kemudian himpunan cluster terbesar yang diatur dalam tree. Nah, ini merupakan partitional clustering, ya, di mana himpunan objek data ke dalam subhimpunan cluster yang tidak overlap, sehingga setiap objek data berada dalam tempat satu cluster. Kemudian selanjutnya ini merupakan contoh dari hierarchical clustering.
Kemudian, untuk, algoritma yang dapat digunakan pada clustering adalah, K-means, K-matrix, dan hierarchical clustering. Ini merupakan slide terakhir dalam pertemuan ke-10 kita. Maka pertemuan ini saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.